Periode Jurassic adalah periode kedua dari 3 periode era Mesozoikum yang berlangsung dari 201,3 juta hingga 145 juta tahun yang lalu. Selama masa ini, dinosaurus kolosal menandai keberadaan mereka secara besar-besaran. Reptil laut misterius menguasai lautan, dan langit dihiasi dengan penerbangan megah makhluk-makhluk prasejarah. Bersiaplah untuk pengalaman perjalanan waktu virtual untuk menghadapi Diplodocus kolosal. Stegosaurus yang menggunakan baju besi, Dilophosaurus yang ikonik, dinosaurus yang meludahkan racun dalam film Jurassic Park, hingga Archaeopteryx yang mempesona, tautan penting yang menjembatani dunia dinosaurus dan burung modern. Inilah periode Jurassic. Heterodontosaurus adalah genus dinosaurus dari keluarga Heterodontosaurid yang hidup selama Jurassic awal, sekitar 200 hingga 190 juta tahun yang lalu. Satu-satunya spesies anggota yang diketahui adalah Heterodontosaurus tuki, yang dinamai pada tahun 1962 berdasarkan tengkorak yang ditemukan di Afrika Selatan. Nama ini mencerminkan ciri khas giginya yang unik, memiliki set gigi yang bervariasi, menunjukkan pola gigi campuran atau heterodont. Meskipun berukuran kecil, Heterodontosaurus merupakan salah satu anggota terbesar dalam keluarganya. Panjang tubuhnya diperkirakan mencapai antara 1,18 meter atau 3 kaki 10 inci hingga 1,75 meter atau 5 kaki 9 inci dengan berat antara 2 hingga 10 kg, sekitar 4,4 hingga 22 pon. Tengkoraknya memanjang, sempit, dan berbentuk segitiga bila dilihat dari samping. Bagian depan rahangnya ditutupi oleh paruh yang keras. Ia memiliki 3 jenis gigi di rahang atas. Gigi seri kecil, diikuti oleh taring panjang, serta gigi belakang untuk mengunyah. Tubuhnya kemungkinan dihiasi dengan warna-warna netral atau bersahaja, mungkin sebagai bentuk kamuflase di habitat alamnya. Seperti banyak dinosaurus lainnya, Heterodontosaurus adalah dinosaurus bipedal, berjalan dengan 2 kaki belakangnya. Mode gerak ini memungkinkan efisiensi pergerakan dan kemampuan manuver yang tinggi. Tungkai belakangnya lebih panjang dan kuat dibandingkan tungkai depan, menunjukkan perannya yang penting dalam menopang berat tubuh dan mendorong gerakan maju. Beberapa peneliti mengusulkan adanya dimorfisme seksual pada Heterodontosaurus, berdasarkan perbedaan bentuk dan ukuran gigi taring pada tengkorak individu. Seperti dinosaurus lainnya, siklus hidup Heterodontosaurus dimulai dari telur. Telur-telur ini kemungkinan besar dikubur di dalam sarang untuk melindungi embrio yang sedang berkembang. Anak-anak dinosaurus muda kemungkinan sangat rentan dan membutuhkan perawatan dari induknya atau perlindungan lainnya untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Brachiosaurus adalah genus dinosaurus sauropoda yang tinggal di Amerika Utara selama akhir Jurassic, sekitar 154 hingga 150 juta tahun yang lalu. Brachiosaurus diperkirakan memiliki panjang antara 18 hingga 22 meter, atau sekitar 59 hingga 72 kaki pada tahap subadult. Spesimen holotipe memiliki perkiraan massa tubuh antara 28,3 hingga 47 ton. Fosil Brachiosaurus pertama ditemukan di Grand River Valley, Colorado Barat, pada tahun 1900-an. Ahli paleontologi yang menemukan kerangka parsial ini, Elmer Riggs, menamai penemuan baru tersebut sebagai Brachiosaurus pada tahun 1903. Tengkorak dinosaurus ini memiliki moncong lebar dan tulang rahang tebal yang menampung gigi berbentuk sendok, sangat cocok untuk mengupas vegetasi. Brachiosaurus kemungkinan memakan pohon konifera, ginkgo, dan pakis. Sebagai sauropoda dewasa, Brachiosaurus diperkirakan harus memakan hingga 400 kg, 880 pon, materi tanaman kering setiap hari. Para ahli paleontologi berspekulasi bahwa sauropoda membutuhkan waktu lama untuk menghangatkan tubuh di bawah sinar matahari, dan waktu yang sama lamanya untuk mendinginkannya di malam hari. Hal ini bisa menciptakan keadaan homeothermi, yaitu suhu tubuh yang relatif konstan pada waktu tertentu dalam sehari. Meskipun teori ini belum terbukti, ia konsisten dengan anggapan bahwa sauropoda memiliki metabolisme reptil berdarah dingin, bukan metabolisme mamalia berdarah panas. Dinosaurus pemakan daging sezaman seperti Allosaurus, di sisi lain, mungkin benar-benar berdarah panas, mengingat gaya hidupnya yang lebih aktif. Sauropoda seperti Brachiosaurus kemungkinan besar mampu bereproduksi secara seksual sebelum mencapai ukuran maksimal mereka.
Tingkat kematangan bervariasi antar spesies. Namun struktur tulang menunjukkan bahwa Brachiosaurus mampu bereproduksi ketika mencapai sekitar 40% dari ukuran dewasanya. Ada dugaan bahwa Brachiosaurus bisa bangkit dengan kaki belakangnya untuk menjangkau dedaunan tinggi, menggunakan ekor sebagai penyeimbang. Namun, pemodelan fisik dan analisis biomekanik oleh Heinrich Mallison menunjukkan bahwa bentuk tubuh dan rasio panjang tungkai Brachiosaurus membuatnya sangat tidak cocok untuk posisi tegak seperti itu. Ilmuwan memperkirakan usia dinosaurus dengan mempelajari cincin pertumbuhan pada tulang fosil mereka, mirip dengan menghitung usia pohon melalui cincin tahunan. Dinosaurus besar seperti Brachiosaurus mungkin bisa hidup hingga 100 tahun. Dengan pelat punggung yang besar, paku ekor panjang, dan kepala mungil, Stegosaurus adalah salah satu dinosaurus paling khas yang pernah dikenal. Ukurannya sebanding dengan hewan terbesar yang hidup di zaman modern. Herbivora lamban ini masih mampu menangkap imajinasi kita 150 juta tahun setelah punah. Stegosaurus memiliki panjang sekitar 9 meter, 29,5 kaki, dari kepala hingga ekor, menjadikannya dinosaurus kelas menengah di era raksasa. Dalam periode Jurassic akhir, Stegosaurus adalah kerabat kecil yang hidup berdampingan dengan sauropoda raksasa seperti Diplodocus, serta predator besar seperti Allosaurus. Berat tubuhnya bisa mencapai 7 metrik ton, setara dengan seekor gajah besar. Menuju ujung ekornya, Stegosaurus memiliki 2 baris panjang paku tajam. Paku-paku ini diyakini berfungsi sebagai senjata pertahanan melawan predator, termasuk Allosaurus. Namun, ada pula teori lain yang menyebutkan bahwa paku tersebut digunakan sebagai alat display, karena letaknya yang bisa membatasi gerakan. Beberapa teori terkait fungsi pelat punggung Stegosaurus antara lain. 1. Karakteristik seksual. Piring runcing yang lebih besar dan mencolok mungkin dimiliki oleh jantan untuk menarik perhatian betina, atau sebaliknya. Yang kedua adalah pengatur suhu. Jika Stegosaurus berdarah dingin, piringnya bisa menyerap panas matahari di siang hari dan melepaskannya di malam hari. Yang ketiga adalah tampilan intimidatif. Pelat membuat Stegosaurus tampak lebih besar dan menakutkan di mata predator. Yang keempat adalah pertahanan aktif. Meskipun hanya berlabuh longgar ke kulit, pelat ini bisa tetap membantu melindungi tubuh. 5. Perubahan warna. Pelat mungkin ditutupi oleh selaput kulit yang mampu berubah warna, misalnya menjadi merah atau merah muda terang. Rona Stegosaurus ini mungkin memiliki fungsi seksual, atau bahkan digunakan untuk memberi isyarat pada anggota kawanan lainnya tentang bahaya yang mendekat atau sumber makanan terdekat. Diplodocus adalah genus dinosaurus sauropoda dari keluarga Diplodocid, yang pertama kali ditemukan pada tahun 1877 oleh ahli paleontologi Amerika, Samuel Wendell Williston. Dinosaurus ini hidup di wilayah yang kini dikenal sebagai Amerika Utara bagian tengah pada akhir Jurassic, sekitar 154 hingga 152 juta tahun yang lalu. Diplodocus adalah salah satu fosil dinosaurus paling umum yang ditemukan di formasi Morrison. Ia memiliki tubuh sangat besar, berjalan dengan 4 kaki, berleher panjang, dan berekor seperti cambuk. Kaki depannya sedikit lebih pendek dari kaki belakang, memberi postur tubuh horizontal seperti jembatan gantung. Penemuan bekas kulit Diplodocus pada tahun 1990 menunjukkan bahwa beberapa spesies memiliki duri keratin sempit dan tajam di sepanjang ekor, punggung, dan leher, mirip dengan iguana. Duri ini bisa mencapai panjang hingga 18 cm, 7,1 inci, terutama pada bagian ekor cambuk mereka. Seperti Hadrosaurid, gigi Diplodocus hanya berada di bagian depan rahang. Gigi ini berbentuk pensil, digunakan untuk mengupas dedaunan dari tanaman rendah. Diplodocus bisa tumbuh hingga sepanjang 28 meter, 92 kaki, dan bergerak dalam kawanan kecil. Para ilmuwan percaya bahwa dinosaurus ini memiliki kelebihan dibandingkan beberapa kerabatnya yang juga berleher panjang. Ia mungkin bisa berdiri dengan kaki belakang dan menggunakan ekornya untuk keseimbangan, duduk dalam postur tripod, untuk menjangkau dedaunan setinggi 36 kaki di udara.
Beberapa ahli juga meyakini bahwa Diplodocus mungkin sama sekali tidak merawat anak-anaknya. Salah satu teknik bertahan hidup yang terlihat pada beberapa hewan, yang dikenal sebagai strategi R, adalah dengan menetaskan sejumlah besar telur, sambil menyadari bahwa hanya sedikit yang akan bertahan hingga dewasa. Teori ini diperkuat oleh fakta bahwa Diplodocus mencapai kematangan seksual cukup cepat untuk hewan sebesar itu, yakni sekitar usia 10 tahun, dan dapat hidup hingga usia sekitar 80 tahun. Archaeopteryx adalah seekor burung kecil mirip dinosaurus yang hidup sekitar 150 juta tahun lalu, selama periode Jurassic akhir, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Eropa. Penemuan fosil Archaeopteryx pertama di Jerman pada tahun 1861 menimbulkan banyak kebingungan, karena belum ada burung yang diketahui hidup sejauh itu dalam catatan fosil. Sejak saat itu, beberapa fosil Archaeopteryx telah ditemukan. Banyak di antaranya menunjukkan bukti jelas tentang keberadaan bulu-bulu panjang. Namun, kita belum tahu apakah Archaeopteryx sepenuhnya mampu terbang, atau hanya bisa meluncur. Spesies Archaeopteryx terbesar bisa tumbuh hingga sekitar 0,5 meter, atau 1 kaki 8 inci. Meski kecil, sayap lebarnya dan kemampuannya yang diduga untuk terbang atau meluncur membuatnya istimewa. Archaeopteryx justru memiliki lebih banyak kesamaan dengan dinosaurus kecil lainnya dari era Mesozoikum dibandingkan dengan burung modern. Telah lama diterima bahwa Archaeopteryx adalah bentuk transisi antara burung dan reptil, dan dianggap sebagai burung tertua yang diketahui. Namun, para ilmuwan kemudian menyadari bahwa ia lebih mirip dengan nenek moyangnya, Maniraptora, dibandingkan dengan burung modern, menunjukkan hubungan filogenetik yang kuat antara keduanya. Berbeda dari semua burung modern, Archaeopteryx memiliki satu set gigi lengkap, tulang dada yang rata, ekor bertulang panjang, gastralia dan tulang rusuk perut, serta 3 cakar pada sayapnya. Cakar ini mungkin masih digunakan untuk menangkap mangsa atau memanjat pohon. Namun demikian, bulu-bulunya, sayap, furcula, tulang wishbone, dan jari-jari tangan yang menyusut adalah ciri khas burung modern. Mengetahui warna asli dinosaurus saat masih hidup biasanya sangat sulit. Namun, berkat teknologi pemindaian modern, para ahli telah menemukan bahwa satu bulu sayap Archaeopteryx tampaknya berwarna hitam legam. Masih belum diketahui apakah seluruh tubuhnya berwarna hitam, atau hanya bagian sayapnya. Gaya hidup Archaeopteryx juga sulit direkonstruksi, dan ada berbagai teori mengenai hal ini. Beberapa peneliti menyatakan bahwa hewan ini terutama hidup di daratan, sementara yang lain menduga bahwa ia arboreal, hidup di pepohonan. Berdasarkan bentuk cakar yang melengkung, meski kesimpulan itu kini dipertanyakan. Ketiadaan pohon pun tidak sepenuhnya meniadakan kemungkinan gaya hidup arboreal. Karena beberapa burung modern hidup eksklusif di semak-semak rendah. Anda mungkin pernah terkagum-kagum saat melihat Dilophosaurus dalam film menyemburkan racun untuk melumpuhkan atau membutakan mangsanya. Namun, Anda mungkin juga kecewa mengetahui bahwa dinosaurus penyembur racun seperti itu tidak benar-benar ada dalam kehidupan nyata. Faktanya, tidak ada bukti ilmiah bahwa ada dinosaurus yang mampu menyemburkan racun atau asam. Dalam film Jurassic Park, Dilophosaurus juga digambarkan memiliki embel-embel leher yang bisa mengembang. Tetapi menurut bukti fosil, embel-embel leher ini tidak pernah ada pada Dilophosaurus asli. Dilophosaurus adalah genus dinosaurus teropoda yang hidup di wilayah yang sekarang menjadi Amerika Utara selama awal periode Jurassic, sekitar 186 juta tahun yang lalu. 3 kerangka ditemukan di Arizona Utara pada tahun 1940, dan 2 di antaranya, yang paling terawetkan, dikumpulkan pada tahun 1942. Dengan panjang sekitar 7 meter, dan berat sekitar 400 kg, Dilophosaurus adalah salah satu dinosaurus predator besar paling awal di Amerika Utara pada masanya. Ia bertubuh ramping, ringan, dan memiliki tengkorak yang besar secara proporsional namun tetap halus. Moncongnya sempit, dan rahang atas memiliki celah atau struktur khusus di bawah lubang hidung. Salah satu ciri khasnya adalah sepasang jambul melengkung memanjang di bagian atas tengkoraknya. Bentuk lengkap jambul ini tidak diketahui, namun kemungkinan diperbesar oleh keratin. Mandibulanya ramping dan halus di bagian depan, namun di bagian belakang rahang, giginya panjang, melengkung, tipis, dan terkompresi ke samping. Gigi di rahang bawah jauh lebih kecil daripada yang di rahang atas. Sebagian besar giginya memiliki gerigi di tepi depan dan belakang.
Para ahli berpikir bahwa ukuran jambul ini mungkin berbeda antara jantan dan betina, yang memicu spekulasi bahwa jambul tersebut digunakan untuk tujuan pajangan, kemungkinan sebagai bagian dari perilaku kawin. Berdasarkan distribusi sisa-sisa fosil yang ditemukan sejauh ini, wilayah persebaran Dilophosaurus kemungkinan mencakup bagian dari Arizona, Utah, Colorado, dan New Mexico. Wilayah-wilayah ini, serta seluruh Amerika Utara, pernah menjadi bagian dari superbenua Pangea yang sedang dalam proses terpecah selama periode Jurassic awal. Habitat spesifik Dilophosaurus sering dicirikan sebagai campuran dataran banjir, padang terbuka, dan hutan. Dinosaurus ini kemungkinan bergerak dengan berjalan atau berlari secara lincah, menggunakan ekornya yang berotot untuk keseimbangan dan stabilitas. Karena bukti fosil yang terbatas, sulit untuk mengatakan apakah Dilophosaurus hidup secara berkelompok atau merupakan pemburu soliter. Berdasarkan interpretasi fungsi jambulnya, diperkirakan ia memiliki interaksi sosial terbatas, terutama selama musim kawin. Studi tentang fosil-fosilnya menunjukkan bahwa anak Dilophosaurus tumbuh dengan cepat, yakni pada tingkat pertumbuhan 30 hingga 35 kg, 66 hingga 77 pon per tahun selama masa mudanya. Para ilmuwan juga mengamati keberadaan kantong udara di dalam otak dan tulang-tulang lainnya. Diperkirakan bahwa kantong udara ini memungkinkan hewan prasejarah seperti teropoda untuk tumbuh menjadi sangat besar tanpa menjadi lumpuh karena bobot tubuhnya sendiri. Dimorphodon adalah genus Pterosaurus berukuran sedang dari Eropa yang hidup selama periode Jurassic awal, sekitar 201 hingga 191 juta tahun yang lalu. Genus ini dinamai oleh ahli paleontologi Richard Owen pada tahun 1859. Dimorphodon memiliki panjang tubuh dewasa sekitar 1 meter, atau 3,3 kaki, dengan lebar sayap sekitar 1,45 meter, atau 4,6 kaki. Ekornya panjang dan terdiri dari 30 vertebra, di mana 5 atau 6 vertebra pertama pendek dan fleksibel, tetapi sisanya secara bertahap bertambah panjang dan menjadi kaku oleh proses vertebral yang memanjang. Seperti banyak Pterosaurus, Dimorphodon dulunya dianggap sebagai Pterosaurus yang mirip burung laut, sesuai dengan persepsi sejarah tentang Pterosaurus. Namun, penelitian lebih baru menunjukkan bahwa hewan ini sebenarnya adalah penerbang yang agak buruk. Sayapnya secara proporsional pendek jika dibandingkan dengan tubuhnya, dan kerangkanya cukup kuat, sehingga tidak banyak memberi potensi untuk meluncur. Dalam kehidupannya, Dimorphodon mungkin mengandalkan penerbangan panik jarak pendek, mirip dengan burung-burung modern seperti unggas darat atau burung pelatuk yang tidak mampu terbang jauh. Ia mungkin hanya mengudara sebagai upaya terakhir, bukan sebagai cara utama untuk berpindah tempat. Meskipun terdapat bukti langsung yang terbatas tentang reproduksi dan siklus hidup Dimorphodon, bukti dari Pterosaurus lain menunjukkan bahwa ia kemungkinan bereproduksi secara seksual. Betina bertelur dengan cangkang lunak, mirip dengan banyak spesies kadal masa kini. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa embrio Pterosaurus memiliki sayap yang sudah berkembang dengan baik. Ini menunjukkan bahwa anak Dimorphodon mungkin sudah bisa bergerak, atau bahkan terbang tak lama setelah menetas. Kemungkinan besar, Dimorphodon muda menerima perawatan orang tua yang terbatas, dan dibiarkan berjuang sendiri dalam beberapa hari atau minggu pertama setelah menetas. Perilaku sosial Dimorphodon tetap spekulatif, karena kurangnya bukti yang tersedia. Namun, beberapa peneliti percaya bahwa Pterosaurus ini mungkin menunjukkan tingkat struktur sosial tertentu, misalnya dengan membentuk koloni atau kelompok. Keberadaan fosil dalam jarak berdekatan telah memicu spekulasi tentang perilaku sosial ini. Namun, bukti lebih lanjut masih diperlukan untuk menarik kesimpulan yang konklusif mengenai kehidupan sosial mereka.